fiqh. Al-Imam Al-Ghazali menulis karangan beliau Tahafut Falasifat. Beliau menulis kitab tersebut, beliau mempelajari ilmu falsafah adakah untuk membantah ahli falsafah ataupun dia mempelajari ilmu falsafah itu untuk membina dasar-dasar dalam agama. Ada dua, Ustaz. Pertama, ilmu mantik itu ada dua. Ada ilmu mantik yang bercampur dengan filsafat. Ada yang tidak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Mantik Idaul Mubaham. Pasti teman-teman sering dengar lah ya. Wal khulfu fi jawazil istighali bi ala salasatin aqwali. Terjadi khilaf mengenai ilmu mantik. Pertama saya bagi ilmu mantik itu ada dua. Ada ilmu mantik yang murni, tidak tercampur filsafah. Ada ilmu mantik yang tercampur filsafat batil. Yang pertama, ilmu mantik yang tercampur, ilmu mantik yang tidak tercampur alias murni, itu semua sepakat. Semua sepakat boleh, mau dalam akidah atau bukan. Boleh. Selama dia itu murni. Yang kedua, ilmu mantik yang bercampur dengan filsafat. Maka di sini ulama khilaf. Disebutkan di sini dalam Midahul Mubaham, Fabnu Salahi wan Nawawi harrama wa qala qaumun yanbaghi ay ulama. Pendapat pertama mengatakan haram mempelajari ilmu mantik yang bercampur dengan filsafat. Pendapat ini ialah pendapat Al-Imam Ibnu Salah dan Al-Imam An-Nawawi. Alasan keharamannya itu tidak, ya, dalam sebagian pandangan ulama tidak tepat. Karena alasannya itu takut membuat sombong, kata beliau. Ya, kalau membuat sombong mah jangankan ilmu mantik. Selain ilmu mantik juga sombong kalau kita nggak ikhlas. Itu alasan Ibnu Salah. Kalau Imam Nawawi alasannya itu takut memunculkan keraguan. Nah, ini kalau filsafatnya bercampur dengan mantiknya bercampur dengan filsafat. Berisik di tempat saya di pinggir jalan, sebenarnya lagi hujan. Kedengeran nggak? Lanjut, Ustaz. Jadi ilmu mantik yang bercampur dengan filsafat ada 3 pendapat. Pendapat pertama haram. Yang mengharamkan ini Imam Nawawi dan Ibnu Salah. 1. Alasan keharamannya nanti ada dirinci. Pendapat kedua mengatakan yambaghi. Yambaghi ini terbagi lagi. Ada yang mengatakan menganjurkannya.
Ada yang mengatakan fardu kifayah. Yang menganjurkannya seperti Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa. Kemudian yang terakhir, ini pendapat yang kuat. Pendapat yang ketiga ialah dianjurkan mempelajari ilmu mantik yang bercampur dengan filsafat. Dianjurkan hanya, saya ulang, dianjurkan hanya untuk orang-orang yang akidahnya sudah kuat, yang akidahnya sudah tepat. Bahkan di sini disyaratkan oleh para ulama, dia itu harus memiliki kepintaran. Ya. Disebutkan di sini wal qaulatul masyhuratus sahihah jawazuhu likamilil qarihah. Pendapat yang masyhur dan sahih boleh mempelajari ilmu mantik yang bercampur dengan filsafat likamilil qarihah. Tetapi hanya untuk orang-orang yang kuat IQ-nya, tinggi IQ-nya lah bahasanya. Orang pintar, cerdas, tinggi IQ. Mumarisi sunnati wal kitab. Dan hal tersebut harus sesuai dengan Quran dan sunnah. Harus sesuai. Nah, ini dua syaratnya. Harus orang yang sangat pintar. Kedua, harus sesuai dengan Quran dan sunnah. Dia harus memiliki akidah yang kuat dulu. Tujuannya Pak Liyah tadi, bihi ilas sawabi, agar dia itu terpetunjuk kepada jalan kebenaran. Kemudian saya masuk ke pertanyaan antum. Terus Imam Ghazali mempelajari ilmu mantik yang bercampur filsafat itu apa? Ya, beliau untuk menguatkan akidah ada, kemudian untuk memarisi sunnati wal kitab ya. Menguatkan akidah juga ada, kemudian membantah filsafat-filsafat yang sudah melenceng juga ada. Gitu. Jadi bukan sekadar membantah lah. Apa juga? Bukan sekadar untuk membantah aja lah. Oh ya, bukan sekedar membantah, bukan. Itu antum bisa buka di bukunya Syekh Said Fudah, Mauqif al-Imam Al-Ghazali min ilmil kalam. Wa yalihi ta'ammulatun kalamiyatun fi kitab Al-Munkis Minad Dhalal, karya Syekh Said Abdul Latif Fudah. Bagus kitabnya. 300 halaman. Kalau bezanya dengan pembahasan falsafah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam sebahagian kitabnya, bagaimana itu? Contoh filsafat yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah. Pembahasan bahwa gini nih. Jadi Ibnu Taimiyah itu dalam kitabnya, kitab Bayanu Talbisil Jahmiyah, kebanyakan filsafat atau mantik yang beliau bawakan itu kias. Ya, saya nggak bilang kebanyakan lah, beberapa ada yang saya temukan itu kias. Kias makhluk kepada Allah. Contohnya seperti ini. Ada sebuah aturan bahwa segala sesuatu yang berdiri sendiri, jika tidak berbentuk dan tidak bertempat serta berarah, itu sama aja nggak ada. Sepakat nggak? Segala sesuatu yang berdiri sendiri, makna berdiri sendiri ini bukan sifat. Karena kan kalau sifat, ganteng, cantik, ya, bodoh, pintar, itu sifat. Maujudnya itu, eksisnya itu harus berada pada zat dulu. Kita nggak bisa tahu pintar itu gimana, kecuali dia ada pada manusia. Ada pada, kita nggak tahu sifat ganteng itu gimana, kecuali dia melekat pada sesuatu. Itu sifat, dia harus berdiri pada yang lain. Adapun zat, ya, ataupun yang berdiri sendiri, dia tuh nggak butuh sifat. Contoh manusia, dia ada. Mau ganteng, mau cantik, gak peduli, dia bisa ada. Makanya dalam ilmu tauhid itu segala makhluk ya, segala sesuatu yang berdiri sendiri, tidak berbentuk, tidak bertempat, itu sama saja tidak ada. Saya yakin gak ada yang bisa bantah, insya Allah. Ya, nggak tahu, mungkin ada mantik modern ya, mungkin sudah menemukan. Segala sesuatu
yang bisa berdiri sendiri, tidak berbentuk, tidak bertempat, tidak berarah, itu sama saja tidak ada. Nah, kata beliau, kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala begitu, itu sama saja Allah itu nggak ada. Karena sesuatu yang berdiri sendiri mau tidak mau pasti berbentuk, berarah dan bertempat, pasti. Kalau nggak begitu ya nggak ada. Nah, di mana letak kelirunya? Ketika beliau menyeret aturan ini kepada makhluk, menyeret aturan ini kepada Allah, itu aturan makhluk tadi. Segala sesuatu yang berdiri sendiri, kalau tidak berbentuk, bertempat, itu sama saja tidak ada. Itu aturan makhluk. Tapi diseret oleh beliau ke Allah. Allah juga begitu, meskipun tanpa sadar. Gitu. Itu salah satu contoh filsafah-filsafah beliau. Qiyamul hawadis bizatillah. Kemudian Kadim bin No. Ya, itu pembahasan Kadim bin No juga sebenarnya pembahasan karomiyah itu yang diadopsi sama beliau. Itu diakui oleh ulama Wahabi sendiri. Ainu ra'yi kala karomiyah, kata ulama Wahabi. Pendapat yang dipilih Ibnu Taimiyah itu pendapatnya karomiyah. Pembahasan Qiyamul Hawadis ya. Ini sudah masuk ke ranah-ranah yang memang diketahui oleh ini apa ya, penggiat ya. Orang-orang yang memang mendalami betul. Tapi kalau antum tanya ke Wahabi-Wahabi awam, itu nggak bakalan tahu hal begini. Bahkan kalau ada pun Wahabi-Wahabi yang bisa baca kitab ngeklaim, itu belum tentu tahu. Ataupun aswaja yang bisa mendengar itu belum tentu tahu. Karena bukan maksud saya sombong ya. Orang di pondok, saya pribadi orang pondok, meskipun sekarang udah nggak lagi. Orang pondok mau 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Kalau dia nggak takhasus mendalami hal ini secara khusus, dia nggak bakalan tahu gimana cara ngebantah Wahabi, dia nggak bakalan tahu. Bahkan kadang-kadang dia terjebak. Dan itu saya menyaksikan sendiri. Ada orang bertahun-tahun di pondok, tapi ketika dia dibawa data oleh ulama ahlu sunnah, langsung dibilang itu salah. Padahal bukan begitu maksudnya. Ada contoh Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau ahlu sunnah. Tapi beliau mengatakan apa? Sifatullah hakikatan, kata beliau. Sifat Allah itu hakikat. Istawa Allah hakikat, gitu. Nah, kalau kita langsung bilang, oh nggak boleh hakikat, majas, langsung kita bilang, oh itu keliru. Padahal dia betul, cuma kita aja yang salah paham. Gitu. Ada sih, Wahabi juga begitu ya. Kalau mereka nggak mempelajari Asy'ariyah, itu mereka nggak bakalan bisa tahu bagaimana akidah dan ajaran Asy'ariyah sebenarnya. Ya, gitulah kira-kira. Assalamualaikum. Salam. Itu terkait itu TLC yang terkait eh, menurut Ibnu Taimiyah ya. Jadi Allah itu tidak sempurna bila tidak menciptakan. Itu ada kan? Coba Bila tidak bergerak juga ada. Allah itu kalau nggak bergerak nggak sempurna. Kurang. Ada itu dalam kitab beliau. Bayanus al-Bisil Jamiyah kalau nggak salah. ya itu kan kalau Allah tidak menciptakan makhluk, tidak menciptakan alam ini, maka Allah tidak sempurna. Ada kan kalau seperti itu dari Ibnu Taimiyah. Kalau begitu saya belum nemu. Saya dengar Kalau menciptakan ya, kalau menciptakan saya belum nemu. Iya kan Allah kan menjadi sifat khalik kan. Jadi bila Allah tidak menciptakan, maka Allah tidak sempurna. Itu ada itu di pembahasannya Habib Ali Bakir itu. Kan itu di YouTube ya ada, itu kan dibacakan kitabnya itu. Terus Allah hakikatan fi sifat itu gimana penjelasannya Ustadz?
jersey. Ya, hakikat begini. Kita harus membedakan dua hal dulu. Ketika kita mendapati di kitab-kitab para alim ulama ada penyebutan hakikatan, itu ditafsil. Tafsil jadi dua. Ada hakikatun sifat, ada hakikat makna zahir. Itu duanya beda. Contoh saya bilang sama, ya sama basor itu hakikat, itu sifat secara hakikat. Maknanya apa? Nggak boleh ditakwil. Karena kan sebagian Mu'tazilah dia kalau nggak salah ya, mentakwil sama dan basar itu menjadi ilmu ya, kalau nggak salah. Jadi sama seperti saya mengatakan sama itu sifat secara hakikat, ya benar-benar sifat gitu. Istiwa itu sifat secara hakikat, betul-betul sifat Allah itu. Gitu. Yadullah itu sifat secara hakikat, betul. Nah, itu tidak masalah. Jadi masalah itu kalau bilangnya begini. Istiwa itu hakikatan lugatan misalnya. Ataupun zahiratun apa? Dia hakikat secara zahir lafaz atau zahir makna. Nah, ini yang nggak boleh karena hakikat makna dari istawa itu istiqrar atau julus, menetap atau duduk. Itu yang nggak boleh. Contoh lain lagi begini, nanti teman-teman bakalan banyak temuin kalau terjun ke kitab-kitab zaman dulu. Ijra'uha ala zawahiriha. Lalui saja atau biarkan saja ala zawahiriha, sebagaimana zahirnya. Itu nanti bakalan nemu, bahkan di kitab ulama aswaja sendiri. Kita mungkin bakal bilang, ini gimana? Ini maksudnya kok secara zahir ya kan? Nah, dirinci lagi. Zahir lafaz atau zahir makna. Kalau zahir lafaz kita terima, nggak masalah. Istawa ya istawa. Yad ya yad. Tapi kalau zahir makna, itu kita nggak terima. Karena zahir makna yad itu jarihah. Begitu. Terus perbedaan zahir sifat dengan zahir makna itu seperti apa? Zahir lafaz, Ustaz. Kalau zahir sifat saya kurang tahu. Kalau yang saya jelaskan tadi itu zahir sifat. Zahir lafaz. Ini saya tunjukkan ya. Ijra'uha ala zawahiri. Saya minta Atau antum kan? turun dulu. Kalau mau gimana? Saya mau Saya minta rekomendasikan. izin turun. Oh boleh. Ustaz, Maaf semua, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kalau punya luang waktu pengen ngerudut Wahabi, baca aja kitabnya ini nih. Ya. Tapi saya nggak enak ya, takut ada Wahabi di bawah nih, makin pinter mereka. Enggak, janganlah. Nah, pokoknya ada kitab Wahabi. Ya, ada kitab Wahabi yaitu yang isinya itu ngumpulin hal-hal begitu. Jangan sih, ada ABS jangan. Tapi Di grup aja ya. ya nggak masalah. Secara pribadi saja. Tapi menariknya itu isinya itu kebanyakan dhaif. Setelah saya teliti kebanyakannya dhaif. Kemudian dan orang-orang yang dikumpulin itu bermasalah semua. Pemalsu hadis. Muqatil bin Sulaiman misal, itu musyabbih kata Imam Hanafi. Al-Kalbi itu Syiah kata Imam Dhahabi. Matrukul hadis. Orang seperti itu dikumpulin. Abi Mute itu pemimpin Murji'ah kata ulama. Itu. Kalau dalam akidah mereka itu kebanyakan nggak sahih sanadnya, kebanyakan. Ya, Jian. Kalau yang dulu itu yang bawa dari Ad-Darimi bukan ya? Yang sering diskusi dulu itu. Ya. Ada Rimi, Barbahari gitu. Barbahari itu nanti khilaf.
Gini Ustaz CLC, masalah pembahasan kan saya pernah tanya dengan kan masalah terjemahan. Jadi ya diterjemah menjadi tangan tanpa memberi makna. Kan saya lihat itu di TikTok ada beberapa wahabi yang seperti itu. Nah, tapi pada Allah itu ya tidak dimanai, tidak dimanai dengan anggota tubuh atau jarihah. Itu kesalahannya itu kan tetap salah ya. Kemarin kan saya sudah tanya jenengan. Tapi itu masuk dalam kategori mujasimah nggak kalau seperti itu? Coba lebih singkat sederhana gimana? Misal ada orang mengartikan yad itu tangan, tapi dia tidak meyakini tangan itu sebagai bentuk. Misal, ya, tidak meyakini sebagai bentuk, tidak jariah, tidak anggota, hanya menerjemah. oke, kalau hanya sekedar menerjemah itu tidak masuk tajsim. Tidak tajsim ya. Tidak tajsim. Dia itu hanya menyelisih dari segi menerjemahkan. Oh iya, itu berarti maksudnya itu ranahnya fikih ya. Berarti keharamannya itu di fikih ya berarti kan. Fikih di akidah juga ada kalau nanti tawahum ya. Cuman Iya. kenapa saya yang saya gaungkan itu jangan diterjemahkan apa? Sadu zari'ah kalau saya pribadi. Nah ya saya setuju kalau itu. Menutup pintu agar orang-orang awam ini tidak terjerumus gitu. Karena orang awam tuh ketika berpikir tangan tapi bukan bentuk itu gimana? Bukan tangan dong. Dan ulama Wahabi itu nggak bakalan menolak ini. Kalau kita kejar ya, kita kejar. Allah punya tangan, betul katanya. Tapi antum yakini tangan Allah itu bentuk atau tidak? Nah itu nggak bakalan dijawab. Pasti dibilang muter-muter, dia ahlul bid'ah, pertanyaan gini. Karena kenapa? Tangan yang mereka yakini itu memang berbentuk. Bahkan itu kita bisa lihat di video-video Wahabi Indonesia saja. Allah punya tangan, Allah punya sifat fisik, bentuk loh. Kemudian banyak ustadz mereka Wahab, Yahudi saja percaya Allah punya tangan. Oh kita nggak percaya. Kemudian tangan, apalagi ditanya tangan, semua orang tahu, tangan anak kecil aja tahu. Dia pasti berbentuk gitu. Kalau sejauh yang jenengan ikuti itu loh yang maning itu gimana itu menurutmu? Maning kan sering diskusi kan sama jenengan. Kurang tahu saya, beliau itu ketika saya kasih data dicari bahan bantahannya langsung, nggak masalah. Tapi kalau boleh kalau ditanyai orang yang saya hadapi selama ini di TikTok tidak komprehensif, itu saja. Karena kebanyakan mereka itu nanti akan menelan ludah sendiri. Kebanyakan akan menelan ludah sendiri. Misal seperti pembahasan begini. Teman-teman pernah dengar nggak? As-salafu aslam wal khalafu ahkam atau a'lam. Pernah dengar nggak istilah itu? Ya itu ya sering lah kalau itu di kitab-kitab Khorida. Itu kan juga ada itu. Nah, Kecil-kecil kan juga ada. Nah, kalau saya pribadi mengakui itu, tapi konteksnya beda. Maknanya itu sesuai makna bagaimana yang dipahami, itu yang betul. Itu saya dengar ya di rumah-rumah Ahmad tadi dan lain sebagainya. Itu mereka memframing ini Asy'ariyah khalaf merasa sombong mengatakan bahwa ulama salaf itu lebih selamat dan ulama khalaf itu lebih tahu. Ya kan? Ini mereka sombong, apakah mereka lebih alim ketimbang orang salaf? Saya mikir, ya ini orang apa nggak baca kitab? Sebentar ya. Saya mikir nih orang-orang apa dia nggak baca kitab ulamanya ya? Itu Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau sebentar, mana tadi ya? Dalam as-salafu aslam as-salafu aslami. Jadi di sini disebutkan bahwa
pada awal mulanya Syekh Ibnu Taimiyah itu memang mencela ahlul kalam, mencela perkataan ulama ahlul kalam begini, tariqatus salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Siapa nih? Yo, Itu Ustaz, apa tafwid kaifiyah itu berasal dari Wahabi apa sebelum Wahabi sudah ada yang menggunakan pemahaman tafwid kaifiyah itu? kalau tafsir kaifiyah itu sudah ada jauh sebelum muncul Syekh Ibnu Taimiyah itu sudah ada. Yo. Itu sudah muncul di generasi Karomiyah awal. Itu ada di kitab Tafsiratul Adillah, ulama yang wafat pada abad ke-5 Hijriah. Saya sampai cari-cari itu tentang kaifiyah itu banyak saya nemuin ya. Tapi kaifiyah ini kita perlu duduk secara khusus ini untuk menyamakan suara. Gitu. Perlu duduk secara khusus. Apakah di antara ulama yang ahlu sunnah wal jamaah itu yang memakai pemahaman tafwid kaifiyah itu apakah ada? Nah, begini. Jumhur ulama itu menolak Allah Subhanahu wa taala memiliki kaifiyah. Jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah tepatnya. Ada sebagian kecil kalau lu kalam jaro